Pengertian Pasar Tenaga Kerja Asia Pasifik. Pasar tenaga kerja Asia Pasifik dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja di kawasan Asia Pasifik. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pelaku pasar tenaga kerja. Yang pertama, pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan. Yang kedua, pemberi kerja, yaitu lembaga yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Yang ketiga, perantara, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan lainnya. Fungsi tenaga kerja. Yang pertama, sebagai penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja. Yang pertama, dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Kelebihan dan kekurangan adanya pasar tenaga kerja. Kelebihan, yang pertama, membantu mengurangi pengangguran. Yang kedua, membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, mempermudah mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kekurangan, yang pertama, munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja. Yang kedua, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja itu ada 4. Yang pertama, tingkat upah. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja. Yang keempat, fasilitas modal. Permasalahan yang ada dalam pasar tenaga kerja Asia Pasifik itu ada 5. Yang pertama, transisi yang sulit dari sekolah untuk bekerja. Yang kedua, tantangan mencari pekerjaan yang cocok sesuai dengan aspirasi. Yang ketiga, terlalu banyak lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Yang keempat, kualitas pekerjaan yang buruk merajalela di negara berkembang di Asia dan Pasifik dan menghalangi kemajuan meningkatkan standar hidup. Yang kelima, pangsa rendah dan pekerja dalam pekerjaan upahan. Masalah diskriminasi pasar tenaga kerja. Yang pertama, diskriminasi berdasarkan usia. Indonesia adalah satu dari beberapa negara di Asia Pasifik yang mayoritas perusahaan-perusahaannya melakukan diskriminasi usia dalam penyaringan tenaga kerja. Hampir di semua perusahaan batasan usia di bawah 30 atau lebih muda dicantumkan sebagai salah satu syarat pelamar. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan gender. Meskipun dewasa ini ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender, namun faktanya diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia, khususnya dalam dunia kerja. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif di perusahaan. Upaya yang dilakukan untuk menangani diskriminasi berdasarkan gender, yaitu ada 3. Yang pertama, reformasi institusi hukum dan ekonomi penting dilakukan untuk meletakkan dasar persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi guna memperbesar kesetaraan sumber daya dan partisipasi. Yang ketiga, mengambil langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya dan aspirasi dalam politik praktis.